bersama-sama angkat di hadapan Tuhan. Kemurahan. Oh, lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan. Katakan dengan imanmu. Lebih dari. Rasakan kemurahannya, rasakan damai sejahtera. Oh Tuhan, terima kasih. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Puji Tuhan. Saya sangat takjub ya melihat sukacita saudara dalam mencari Tuhan. Saya boleh sedikit curhat buat di hadapan saudara. Sejak dari tadi siang ya saya sedikit agak khawatir saudara. Secara manusia karena beberapa hari kita mengalami cuaca yang cukup kurang bersahabat ya dalam kebutuhan kita sehari-hari, dan juga kondisi situasi pandemik yang masih kita alami sampai hari ini. Bahkan kita belum mendapatkan kepastian yang jelas tentang penanganan COVID ini. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, pada kesempatan ini saya melihat ada spirit yang baru dari jemaat. Kehadiran jemaat membuat semangat kami tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bukan karena ulang tahun saudara, tetapi saya percaya saudara datang rindu ke rumah Tuhan. Saudara datang rindu beribadah karena saudara benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Dan biarlah ini terus kita pelihara, bahwa sesungguhnya hati yang haus, roh yang haus dan lapar itu harus selalu ada dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sekali lagi saya ingatkan, kita harus pelihara roh yang haus, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena itu adalah suatu kebutuhan inti dari kehidupan kita di akhir zaman ini. Baik saudaraku, di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, saya mau katakan satu hal. Anugerah Tuhan selalu yang terbaik. Anugerah Tuhan tidak pernah kacang-kacang. Anugerah Tuhan bukan KW1, KW2, tetapi anugerah Tuhan selalu yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang terbaik, saudara. Anugerah Tuhan itu tidak pernah asal-asalan. Anugerah Tuhan itu bukan asal jadi, tetapi Allah memberikan anugerahnya selalu yang terbaik. Kita masih dalam suasana kematian Paskah. Yesus mati, itu adalah bentuk anugerah Tuhan. Dan firman Allah berkata, engkau ditebus bukan dengan barang KW, tapi engkau ditebus dengan darah yang mahal. Itu pertanda anugerah Tuhan selalu yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Titus pasal 1. Saya diberikan kepercayaan oleh Ibu Rohani untuk menyampaikan pesan Tuhan malam ini. Kami bernegosiasi, tukar pikiran, Mam nanti acara gimana, pembicaranya gimana, acara konsepnya gimana. Ibu Rohani katakan, sudah Papi yang atur saja, Papi juga yang bawa renungan saja. Jadi Mami diberkati dari jemaat, Papi memberkati jemaat. Jadi hidup sola gracia, sitou timou tumouto. Hidup untuk menghidupkan, diberkati untuk memberkati. Saudara mau diberkati oleh Tuhan?
Saudara kan sudah memberkati kami keluarga. Saudara sudah memberkati pelayanan. Saudara sudah memperhatikan pelayanan. Maka itu sekarang izinkan Tuhan memperhatikan kebutuhan saudara. Saudara mau Tuhan memperhatikan apa yang saudara perlukan? Mau saudara? Katakan mau. Mau? Iya, mau, bukan mau Manado ya. Mau Manado kan enggak mau itu. Mau cookies? Mau. Lah, dikasih mau. Maunya mau Indonesia. Saudara mau diperhatikan oleh Tuhan? Mau. Amin. Baik, Titus 1 ayat 1 sampai 4. Yuk kita baca. Kita akan sedikit menggali ya surat Paulus ini yang ditunjukkan kepada Titus ya. Seorang muda yang hidup pelayanan dengan Paulus. Yuk kita mulai ayat 1 sampai ayat 4. Yang sudah dapat boleh saya ajak kerjasama, kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 dan seterusnya. Kita akan baca bersama-sama. Saya mulai ayat 1, 2, 3. Dari Paulus, hamba Allah dari Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Terus dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Yuk kita terus sama-sama 2, 3. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman. Kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Kristus Yesus, juru selamat kita, menyertai engkau. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perhatikan ke depan, simak di Alkitab saudara, dan dengar, buka telinga dan simak baik-baik pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Surat Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri, yang ditunjukkan kepada Titus sebagai anak yang sah secara iman. Ini bukan anak secara DNA Paulus, tapi Titus adalah anak rohaninya Paulus, anak didiknya Paulus. Sebagai anak rohani di tengah-tengah perjalanan pelayanan Rasul Paulus, Paulus punya anak-anak didik. Kalau bahasa saudara-saudara kita, Paulus punya anak-anak sarani gitu ya. Paulus punya anak-anak rohani. Salah satunya Titus, ada Filemon dan lain sebagainya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat ini memiliki inti dalam pencatatan surat ini. Intinya dari surat Titus ini adalah mengingatkan Titus. Jadi Paulus ini menulis surat untuk Titus dan memberikan semangat kepada Titus sebagai anak rohaninya untuk tetap kuat dalam iman dan pengharapan. Jadi begini saudaraku, ketika Paulus dalam sebuah pelayanan menghadapi berbagai macam rintangan, Paulus tidak ingin regenerasinya, Titus dan kawan-kawan yang lain yang masih muda itu mengalami keputusasaan dalam melayani. Paulus ingin agar Titus menjadi seorang muda yang kuat, yang kokoh di dalam iman. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bagikan ini supaya kita jemaat Sola Gracia di tengah-tengah pelayanan kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini yang kurang lebih 12 tahun ada di tempat ini. Kami rindu supaya jemaat Sola Gracia menjadi jemaat yang kuat dan teguh di dalam iman. Dan ini sebagai pesan penting yang Paulus sampaikan kepada Titus. Karena Paulus tahu perjalanan pelayanan tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, Paulus menitik beratkan tentang kekuatan iman dan pengharapan
perhatikan, hidup kekristenan kita perlu yang namanya iman dan pengharapan. Sola Gracia harus punya iman, harus punya pengharapan. Iman tanpa pengharapan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saudara punya iman malam hari ini? Katakan amin. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Iman saudara harus dikemas dalam pengharapan. Amin. Jadi ketika kita punya iman akan sesuatu, saya percaya Tuhan pasti memulihkan dan menyembuhkan hidupku. Itu butuh proses. Dalam proses itulah yang disebut dengan pengharapan. Tetaplah berharap bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Nah, ini yang Paulus titik beratkan dalam surat Titus ini. Nah, yang kedua tentang anugerah Tuhan. Gereja Tuhan harus memiliki pengharapan akan anugerah Tuhan. Yuk kita belajar sekarang. Apa sih pengertian anugerah itu? Kita banyak mendengar tentang kata anugerah. Bahkan gak sedikit toko anugerah. Rumah makan anugerah. Barber anugerah. Ya. Rumah sakit anugerah. Bahkan ada gereja anugerah dan lain sebagainya. Kita akan simak beberapa pengertian tentang kata anugerah. Atau yang kita tahu sendiri, kita sedang ada di gedung anugerah. Sola Gracia. Anugerah memiliki dua pengertian. Yang pertama tentang keselamatan. Perhatikan, anugerah itu bicara tentang keselamatan. Yang kedua, anugerah bicara tentang berkat di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Jadi anugerah itu berbicara tentang sebuah kasih karunia, kemurahan Allah yang berlaku dalam bentuk keselamatan. Yesus mati di kayu salib, itu anugerah. Dan yang kedua, saya dan saudara ada hari ini, diberkati hari ini, saudara sehat hari ini, saudara kuat hari ini, saudara ada sebagaimana ada, itu juga anugerah. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan selalu yang terbaik. Anugerah Tuhan tidak pernah setengah-setengah, tapi anugerah Tuhan selalu yang terbaik. Dari pasal 1 sampai pasal 3, Paulus memberikan sebuah pesan yang sangat profetik. Di mana isi Titus 1 sampai Titus 3 itu semua berbicara tentang kasih dan kehangatan Paulus dalam melayani jemaat. Paulus ingin berkata gini sama Titus, Titus, jemaat yang Tuhan percayakan kepadaku, aku melayani mereka dengan penuh kasih dan kehangatan. Walaupun banyak tantangan, banyak cobaan, banyak ujian, berbeda karakter, berbeda pikiran, tetapi aku tetap mengasihi dan aku tetap hangat dengan mereka. Dan Paulus ingin berkata kepada Titus, kuatkan imanmu dalam melayani jemaat yang dipercayakan Tuhan. Nah, saya tidak tahu apa yang Tuhan mau, tetapi firman ini, renungan ini juga datang kepada kami. Ketika saya belajar, firman Allah berkata, firmanku bagaikan pedang yang bermata dua. Dia berbicara ke depan, dia juga berbicara kepada kami yang berdiri di belakang mimbar ini. Dan ini saya ingatkan kepada istri yang berulang tahun 40 tahun. Saya katakan, Mam,
Ayo kita lebih lagi mengasihi dan kita lebih lagi kekeluargaan di dalam jemaat. Ini menjadi doa dan harapan kami. Karena berbicara tentang pelayanan, saudara, saya berikan satu hal sederhana. Pelayanan gereja ini sama dengan pelayanan meja. Kami belajar sedikit tentang konsep pelayanan meja dalam pelayanan rohani. Artinya begini, ada sebuah meja ditaruh dengan berbagai macam menu makanan. Semua itu butuh yang namanya pelayanan. Menu makanan bukan cuma dilepas di atas meja, tapi kami harus melayani orang. Membawa piring, memberi A, memberi menu B, memberi menu C, dan lain sebagainya. Jadi pelayanan itu adalah berbicara tentang pelayanan meja. Tidak mungkin menu itu akan berjalan dengan sendirinya. Firman Allah sudah taruh di sini. Tinggal kami sebagai penunggu kebun anggur di tempat ini memberikan firman sebagai makanan rohani kepada jemaat. Itulah yang disebut dengan pelayanan penggembalaan. Nah, kembali kepada surat Paulus kepada Titus ini. Nah, Paulus di sini, saudara, mempunyai harapan besar agar Titus menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, menjadi anak didik Paulus yang kuat dalam iman, yang punya pengharapan dan bersyukur karena anugerah yang Tuhan berikan. Sekarang kita lihat di mana anugerah yang Tuhan berikan kepada Titus sehingga Paulus harus mengingatkan itu. Titus bukan orang Yahudi. Titus adalah orang non-Yahudi alias orang Yunani yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Titus salah satu orang Yunani yang bertobat. Dia ikut dengan Paulus menginjil, melayani. Dan saya rasa tidak jarang, tidak sedikit ada di antara kita yang bagaikan Titus rohani. Yang dulunya dianggap tidak bisa jadi apa-apa, dulunya dianggap tidak berguna, mungkin menjadi hidup orang yang tidak diharapkan oleh orang lain. Tapi sekarang saudara ada diselamatkan menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan. Itu karena anugerah yang Tuhan berikan. Nah, Paulus sampaikan ini kepada Titus dan Titus menyadari hal itu. Yuk kita lihat dalam Titus 3 ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Di sini Paulus mengingatkan begini kepada Titus, saudara. Dalam Titus 3 ayat 4 dan ayat 7, kita maju saudara. Yang sudah dapat boleh sama-sama katakan haleluya. Baik. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah. Nah, Paulus memulai dengan kata kemurahan Allah. Paulus ngomong sama Titus ini, Paulus tunjukkan kepada Titus. Ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, termasuk kamu Titus, gitulah kalau kata Paulus ya. Bukan karena perbuatan baik yang telah, perhatikan, bukan karena perbuatan baik yang telah kamu, saya, kata Paulus, atau orang-orang lain manusia yang diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Tetapi karena rahmatnya, karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya, kita diselamatkan. Perhatikan baik-baik. Saya dan saudara diselamatkan, saya dan saudara bisa melayani, saya dan saudara diberkati, saya dan saudara dipercayakan oleh Tuhan. Semua berkat anugerah Tuhan, selalu yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah ada orang yang berbangga diri karena hasil pencapaian dan berkata itu karena saya. Tapi mari kita berkata, semua karena rahmat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya raih hari ini. Saya ulang,
ketika saudara merasa telah mencapai sesuatu yang saudara rindukan, katakanlah semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya mencapainya. Karena kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, kita gak akan mampu. Semua berkat rahmat dan anugerah Tuhan. Saya dengan Ibu Rohani bercakap-cakap seharian ini, kami berusaha tetap sederhana saja, ya. Kami keep simple, ya. Kami tetap berusaha sederhana. Saya katakan, Mam, udah nggak usah mikir yang macam-macam. Kita belajar bersyukur, ya. Kita belajar menyadari kalau Mami ada 40 tahun itu semua karena anugerah Tuhan. Dan itu kami nikmati dalam menikmati hari ulang tahun ini. Yuk kita terus. Karena rahmatnya oleh apa saudara? Halo? Oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya ingin sedikit berbagi kepada saudara tentang kata ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang ayat ini 4-7, ini Paulus mengangkat tentang kata anugerah. Sekali lagi saya ingatkan, ini bicara tentang anugerah, tentang kemurahan, tentang rahmat, tentang kasih karunia yang Allah berikan kepada Titus, Paulus, dan lain sebagainya, rasul-rasul yang Tuhan pakai, bukan hasil usaha atau perbuatan kita. Tapi semua oleh karena kebaikan Tuhan. Bukan perbuatan baik kita manusia semata-mata. Tapi sesungguhnya kita diselamatkan itu karena rahmat dan anugerah Tuhan. Nah, kata permandian di sini saudara, ini adalah sesuatu dorongan atau spirit yang Paulus sampaikan kepada Titus dengan pesan, ingat loh, hidup kamu sudah diselamatkan. Kamu telah dipengaruhi oleh Roh Kudus supaya hidupmu menjadi berkat kepada jemaat yang kamu layani. Nah, ini sesuatu spirit yang baru, saudara. Coba Anda lihat ayat 5 dulu. Anda lihat dalam ayat 5, Titus pasal 3. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, bukan karena perbuatan baik, diulang sekali lagi, tetapi karena rahmatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kata permandian ini bukan tentang baptisan, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan baptisan selam apalagi. Kata permandian di sini ditulis dengan kata bahasa Inggrisnya washing regeneration. Artinya generasi yang dibersihkan. Jadi kalimat yang berkata permandian kelahiran kembali itu berbicara tentang regenerasi yang dibersihkan. Jadi Paulus ingin berkata kepada Titus begini, kamu ini orang muda, kamu ini generasi muda, kamu adalah regenerasinya kami. Maka itu kamu harus mengalami pembersihan. Ini bukan bicara baptisan, tetapi ini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Maka itu kalau saudara baca, perhatikan. Oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan apa? Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi hal ini bicara tentang washing regeneration, atau disebut dengan spiritual cleansing, yang artinya pembaharuan kerohanian. Jadi Paulus ingin ngomong gini sama Titus, kamu ini kan sudah diselamatkan, kamu sudah terima Tuhan Yesus, kamu sudah terima Roh Kudus. Biarlah hidupmu selalu dibaharui. Spiritual cleansing.
Ada pembaharuan spiritual, ada pembaharuan rohani, dan ini bersifat setiap waktu. Beda baptisan. Ini tidak ditulis dengan kata baptiso. Permandian ini bukan dari kata baptiso, yang artinya diselamkan. Kalau baptiso itu namanya diselamkan. Tetapi kata permandian dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata loutron atau lutron, yang artinya penyucian atau pembaharuan yang dimanifestasi oleh pekerjaan Roh Kudus. Jadi permandian ini bukan bicara sebatas air ya. Tapi ini adalah alegori, gambaran Roh Kudus. Air itu adalah lambang Roh Kudus. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Roh Kudus yang mengalir bagaikan air, memenuhi hidup kita, menyucikan, membaharui. Kita mengalami sebuah pembaharuan. Jadi kata permandian di sini lebih tepat mengarah kepada pola hidup. Makanya jangan cuman baca itunya saja, sudah saya ulang-ulang katakan. Kalau belajar firman, baca firman, lihat keseluruhan konteksnya. Jangan cuman kita mau nyerang orang, mau nuding sesuatu, kita ambil satu barisnya doang. Kita nggak tahu konsep di bawahnya itu sangat berkaitan. Nah, kata permandian ini di ayat sebelumnya, makanya saudara teruskan, coba lihat dalam pasal 3 ayat 2 dan 3. Yuk kita lihat sebelum-sebelumnya saudara, ayat 2 dan 3. Saudara bisa perhatikan ayat 2 dan 3. Ada di Alkitab saudara? Oh di sini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah mereka memfitnah. Janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu, perhatikan garis bawah ini, karena dahulu kita belum disucikan, kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai nafsu, keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Inilah yang perlu dibaharui. Ini yang harus dimandikan, permandian. Ini yang harus di wash, mandi, dibersihin. Dan ini penting dalam hidup kita hari-hari ini. Dulu kita keji, dulu kita jahat. Sekarang kita belajar lemah lembut. Haleluya. Halo. Sekarang kita belajar tidak memfitnah. Mungkin kita dulu tukang fitnah, sekarang gak memfitnah lagi. Kenapa? Karena kita telah dibersihkan oleh Roh Kudus. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dulu kita dikit-dikit bertengkar. Tak salah sedikit tapela besar. Tapi sekarang kita lebih lemah lembut lagi. Ini yang disebut dengan permandian, kelahiran kembali. Bukan baptisan. Sangat jauh dan berbeda sekali. Maka itu Paulus bilang, kamu harus ingat bahwa kamu dulu telah dibersihkan dari segala kejahatan-kejahatan itu. Dan sekarang hidup kita menjadi orang yang lemah lembut, ramah. Kalau dulu kita ketemu orang cuek bebe, udah udah lihat orang, pura-pura gak lihat. Balikan ketemu lagi, sir. Pas lagi jalan lihat, gak mau lihat, muter. Ujung-ujungnya ketemu lagi, sir. Karena Tuhan tidak kehendaki, ya, untuk orang-orang itu, saudaraku, bersikap tidak baik, bertengkar, memfitnah.
ramah yuk. Ngomong. Ayo ngomong gak apa-apa. Suami istri yang duduk. Orang tua anak gak apa-apa. Papa nah, mama nah. Ramah gua kalau bicara. Jangan semua. Harus ramah. Ada haleluya. Haleluya. Sola Gracia hidup dalam keramahan. Haleluya. Enak kalau kita pulang ramah. Shalom sis, apa kabar? Gimana dari ulang tahun Ibu Rohani? Baik. Gimana ada babungkus? Gergetan sis. Saking terlalu ramahnya, sis mau bungkus apa? Bro mau bungkus apa? Saya kalau ditanya gitu sama jemaat, hati saya glory, glory, haleluya. Lo terima berkat. Pak Gembala mau bungkus apa? Walaupun sedikit saya lihat, aduh, setinggal ekor. Nggak ada di sini. Maksudnya yang manggil gembala di luar sana, saudara. Karena saya di luar juga dipanggilnya Pak Gembala gitu. Saya nggak bicara di sini. Nggak. Kalau di sini Pak Gembala bungkus apa? Oh, satu ekor. Oh, gede-gede, saudara. Saking terlalu ramahnya. Ayo kita hidup ramah lah. Udah nggak usah memfitnah. Katakan amin. Jangan bertengkar. Katakan amin. Yuk sama-sama kalau saya suruhkan jangan bertengkar. Saudara katakan ramah. Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Berarti ramah. Ramah. Pilih kami nomor sekian. Udah firman Tuhan selesai. Kalau semuanya udah hidup ramah, saya mau ngomong apa nggak perlu. Lah semua sudah tahu firman Tuhan, saudara. Mendingan di luar semua dingin soalnya. Ini aja yang penting kita belajarlah dari firman. Loh kalau udah tahu mau apa lagi, saudara? Kami urus BPJS di Air Mandidih dengan Ibu Rohani. Mbak mau bikin BPJS, Mbak. Mbaknya jelasin dari A, B sampai Z, dari Z balik A lagi, saudara. Jelasin semua. Bapak ngerti? Ngerti. Ya udah ngerti pulang. Ya mau apa lagi, saudara? Tinggal bayar, tinggal urus. Saudara udah ngerti firman Tuhan? Saya pengen kalau saudara ditanya, saudara mengerti firman, katakan amin. Karena kalau udah ya udah kami berhenti, saudara. Tapi kalau saudara bilang saudara diam, kami terus jelasin lagi. Saudara mengerti firman Tuhan? Nah ini aminnya curiga ini. Aminnya curiga. Saudara mengerti firman Tuhan? Oh ini udah serius nih. Oke, kalau udah ngerti, ya sudah. Kita beralih tempat saja, saudara. Intinya kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya, saudara. Kesimpulan boleh, saudara? Kan biasa orang kalau semua pergi, Pak, bentar ya Pak, intinya begini. Kesimpulannya adalah, lewat surat Paulus kepada Titus ini menjadi pesan bagi kami keluarga hamba Tuhan. Yang pertama, dan yang kedua buat jemaat Sola Gracia. Belajarlah mengucap syukur bukan hanya karena berkat finansial. Tapi ingat, saya katakan tadi anugerah dua pengertian apa? Yang pertama berkat dalam pola hidup dan yang pertama tadi sebelumnya apa? Katanya udah ngerti. Sekali lagi saya tanya, saudara mengerti firman Tuhan? Lah enggak turun. Anugerah itu dibagi dua. Yang pertama keselamatan. Yang kedua apa? Berkat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang saya mau tekankan di sini, mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Selalu yang terbaik bukan hanya karena berkat sehari-hari, tapi karena ada dua anugerah. Yang pertama tentang apa? Keselamatan. Yang kedua tentang berkat sehari-hari. Nah, saya bilang jangan mengucap syukur hanya karena berkat sehari-hari saja. Harus mengucap syukur juga karena anugerah. Nah gitu baru tepuk tangan dulu buat jemaat Sola Gracia.
Artinya gini saudara, apapun yang Tuhan berikan, saya ambillah ayat hari-hari. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Udah hafal banget itu. Ya itu artinya apa? Segala hal itu bukan cuma sekadar bicara materi, tapi itu keselamatan yang seringkali orang lupa. Kita sudah terima Yesus. Kita sudah terima baptisan. Kita sudah terima baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Ayo kita bersyukur. Karena keselamatan yang Tuhan sudah jaminkan dalam hidup kita. Jangan coba-coba jual Tuhan dengan semangkuk kacang merah. Jangan coba-coba tinggalkan imanmu kepada Kristus hanya karena manusia. Apalagi mengiming-iming dengan berbagai macam perkara materi. Karena sesungguhnya anugerah Tuhan itu sanggup memberkati berkat materi kita. Sekali lagi saya ulang. Anugerah Tuhan tadi kan bicara tentang berkat secara lahiriah. Jadi jangan coba-coba jual dan tukar anugerah Tuhan dengan perkara-perkara materi. Sekali Yesus tetap iring Yesus. Karena tidak ada anugerah lain di dunia ini selain anugerah yang dari Tuhan. Itu selalu yang terbaik. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yuk kita baca ayat yang terakhir 5 sampai 7. Titus 3 ayat 5 sampai 7 masih boleh ditampilkan. Singers boleh saya undang maju ke depan. Titus pasal 3 ayat 5 sampai 7. 3 ayat terakhir ini. Yuk kita baca sama-sama yuk saudara. Saudara mau baca firman Tuhan lagi? Halo, masih senang baca firman Tuhan? Yuk kita baca ya, 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian. Sudah mengerti ya arti permandian, kelahiran kembali? Ini pekerjaan Roh Kudus oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Next ayat 6. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh siapa? Makanya jangan coba-coba jual Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Karena Yesus yang sudah menebus kita, juru selamat kita. Terus ayat 7 terakhir. 2, 3. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan, bukan karena perbuatan, ingat tadi di atas, tapi dibenarkan oleh apa? Kasih karunia-Nya, anugerahnya, rahmat-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan jadi kembali lagi, jangan tinggalkan pengharapanmu kepada Tuhan. Tetap berharap Tuhan memberikan hidup yang kekal. Hidup di dunia hanya sementara, tapi kita akan menerima hidup yang kekal di sorga yang kekal. Bersyukurlah karena keselamatan ada jaminan hidup kekal. Saya ulang sekali lagi, kesempatan ini saya nggak tahu Roh Kudus mau apa, tapi ini yang Tuhan beri bagi kita saat ini. Dan saya nggak mau supaya, tadi saudara lihat kan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi semua itu tergantung dari pengharapan saudara. Kalau saudara hilang pengharapan, hilanglah hidup kekal. Tapi kalau saudara tetap punya pengharapan, saudara punya jaminan memperoleh hidup yang kekal. Bersyukur saudara masih sehat hari ini. Bersyukur kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan selalu yang terbaik. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Boleh saya ajak saudara sekali lagi katakan judul renungan kita hari ini di tengah-tengah ulang tahun Ibu Rohani. Ya bagi saya sudah jadi sukacita saya juga. Saya juga merasakan sukacita melihat jemaat ya, mengekspresikan kebahagiaan malam ini. Yuk sama-sama katakan, anugerah Tuhan selalu yang terbaik bagiku. 2, 3, anugerah Tuhan selalu yang terbaik bagiku. Ingat dan camkan itu baik-baik. Apapun masalah,
apapun kekecewaan, apapun sesuatu yang menyakitkan hati saudara, katakanlah, anugerah Tuhan selalu yang terbaik bagi saya. Apapun kondisi saudara, mungkin saudara mengalami kehilangan, saudara ditinggalkan, saudara mengalami suatu tantangan yang berat. Saya mau katakan lewat firman Tuhan malam ini, anugerah Tuhan selalu yang terbaik buat saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukurlah selalu hanya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Katakan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku mengukurnya. Amin. Tiada dapat aku menghitungnya. Sama-sama katakan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yo, yang Kau berikan. Itu bukan kuat dan gagah kita, semua karena Tuhan. Angkat tangan kita semua, come on, katakan, ku bersyukur padamu sebab Engkau yang mengasihiku. Yuk katakan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saudara, Tuhan ingin menjadikan engkau lebih indah. Tuhan ingin menjadikan engkau lebih berharga. Anugerah Tuhan lebih indah dari apapun juga. Tuhan menyediakan apa yang kau perlukan. Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan. Kita tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa menghitung kebesaran Tuhan. Yang perlu kita lakukan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah karena anugerahnya. Anugerahnya besar dalam hidup kita. Dia menjadikan kita indah dan lebih berharga. Saya percaya sola gracia hidup dalam anugerah Tuhan. Sola gracia hidup dalam kemurahan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.